Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Ini adalah video pertama yang akan dibuat di maraton. Jadi ini adalah part terakhir dari 3 episode FIFA Uncovered yang saya review. Film ini adalah film dokumenter. Setelah video ini pasti akan ada video-video lain terhadap review yang harus dibuat karena sudah cukup lama tidak mereview film, baik itu film di kanal berbayar ataupun di bioskop. Misalkan saya mencoba review. Mungkin juga kalau teman-teman mau berinvestasi juga bisa melalui link di bawah. Kalau mau ingin mendukung channel ini, mendukung saya. Jadi FIFA Uncovered, kita kembali lagi ke FIFA Uncovered. Ini adalah film dokumenter yang ada di eksklusif di Netflix. Meskipun film ini cukup ada di beberapa channel film streaming yang mungkin dikatakan ilegal, tapi kadang mau menentukan film ini bagus atau tidak semua orang bisa ini nonton di Netflix. Tidak semua orang punya cukup uang untuk nonton di bioskop. Jadi sedikit gambling kalau mengatakan nonton di website ilegal itu buruk apa enggak. Tapi ya kalau bagiku sih ya masih 50-50 sih, terutama untuk film dokumenter ini. Nah, FIFA Uncovered itu lebih kepada orang yang ada di FIFA yang benar-benar ngerti bola, sama beberapa orang yang mengerti hukum, beberapa orang yang mengerti kasus ini. Jadi tanpa menonton yang keempat pun, jika kalian memahami isu tahun 2014, isu tahun 2015, isu tahun 2016, 17, 18 sampai 2022, kalian akan cukup instan. Misalnya, oh ini saya sudah pernah dengar, itu saya sudah pernah dengar, ini sudah pernah dengar, ya jadi cukup aman lah menontonnya. Karena pengetahuanku, kalau kalian juga nonton channelnya Coach Justin, misalnya kalian dulu nonton IBSPN Indonesia, Net Soccer, ini cukup kasus yang cukup umum ada dibahas di sana, termasuk masa-masa terbuktinya Sepp Blatter, Chuck Blazer terhadap kasus ini, di mana Chuck Blazer adalah umpan pertama untuk terbukanya kasus ini. Ya, secara perlahan film ini membangun dinamika, bukan lagi dinamika sport saja atau ekonomi saja, sudah masuk lebih kental nuansa politik dan hukumnya. Dari menit pertama sampai menit-menitnya, hingga dipot pada waktu Blatter berapa kali salah tingkat kurang bisa menjawab dengan friksi, makin ditemukan bukti-bukti lain, makin terbukti Blatter kalah, salah, penggantinya Matteo Platini juga terbukti. Ya, ternyata bukti-buktinya itu tentang transfer uang malah terbuktinya dari surat-surat resmi, bukan hanya transfer bank itu. Jadi dia video ketiga dan kedua itu lebih ke mekanisme uang yang akan ditransfer. Di episode keempatnya itu malah
bukti-bukti itu makin diperlihatkan dari surat-surat resminya FIFA. Jadi di satu sisi itu menarik, di satu sisi lagi tentang isu politik juga semakin kental nih. Nanti kalian bisa lihat bagaimana pandangan terhadap Putin. Terus ya sampai kepada Qatar sendiri yang isunya LGBT yang dalam isu ini lebih low dibandingin yang ada kita lihat di media. Tapi yang paling jelas ditekankan dari episode itu malah isu tentang pelanggaran HAM tentang pekerja itu. Karena menurutku banyak media akan lebih banyak berbicara tentang pekerja yang tidak dibayar upah secara layak. Terus yang isu pekerja imigran Bangladesh dan daerah Hindustan sana cukup kental ya sebagai penyajian produk jurnalistik di episode keempat ini. Jadi kalau kalian ingin melihat ulasan yang lebih rapi tentang perjalanan Blatter, turunnya step Blatter, isu penyuapan di FIFA itu di episode keempat akan lebih jelas. Pelatihnya perannya akan jauh lebih jelas. Bagaimana dia akhirnya tidak dibuktikan bersalah, tetapi banyak orang meragukan, itu akan lebih jelas di video episode keempat. Dan kalau kalian mengatakan misalnya isu Qatar tidak layak lolos itu, video episode keempat ini adalah sebuah jawaban bahwa LGBT harusnya bukan senjata utama untuk menekan Qatar kalau dikatakan tidak layak. Harusnya dari isu humanisme ini, isu pekerja, isu buruh ini sendiri yang lebih jelas. Jadi kalau dibilang film dokumenter ini kuat banget sebagai produk jurnalistik, sebagai bahan pembelajaran seperti yang dikatakan Raditya Dika dan Pangeran Sihaan, ya cukup benar. Jadi cukup menambah pengetahuan kita dengan segmen lain dari industri olahraga terutama sepak bola. Mungkin sekian dari saya. Ini video pertama maraton saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan jika suka silakan like, subscribe video channel ini. Jika ada kesalahan silakan tulis di komentar. Jika ada saran silakan tulis di komentar. Jika ada ingin berinvestasi silakan klik link di Sawery ya di deskripsi.